Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ada Cerita. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan salah satu karakter dari DC Universe yang nantinya akan memiliki movie live actionnya, yaitu Black Adam, dimana karakternya nanti akan diperankan oleh Dwayne Johnson. Dan sebelum kita bisa menyaksikan movie-nya nanti, maka perlu untuk kita mengetahui lebih dekat sejarah dari karakter Black Adam yang menjadikan hidupnya sebagai salah satu karakter anti-heroes. Namun sebelum masuk ke cerita, mohon dukungannya untuk channel ini, untuk subscribe dan share video ini agar banyak yang tahu akan konten dari channel ini, karena dukungan kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini, dan tentu saja untuk perkembangan kualitas konten video yang lebih baik lagi. Dan kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke ceritanya. Oke, yang pertama yaitu untuk sejarah dari Black Adam dengan nama aslinya yaitu Ted Adam. Dimana untuk cerita asli latar belakang dari Black Adam ini tentu memiliki beberapa macam versinya. Seperti pada komik pertama dari kemunculannya, yaitu pada komik The Marvel Family yang keluar sekitar tahun 1945, dimana Ted Adam diceritakan adalah seorang anak yang dipilih langsung oleh The Wizard Shazam untuk menjadi penerusnya. Akan tetapi, akhirnya Ted Adam tidak bisa mengontrol kekuatannya itu dan mengubahnya menjadi sosok Black Adam. Lalu untuk origin story yang kedua, yaitu pada cerita The Power of Shazam yang mengubah kembali kisahnya, yaitu di mana Ted Adam adalah putra dari seorang raja, yaitu Pharaoh Ramses II. Lalu sama seperti sebelumnya, ia dipilih oleh The Wizard Shazam untuk menjadi penerusnya. Namun lagi-lagi Ted Adam tak bisa mengontrol kekuatannya itu dan mengubahnya menjadi sosok Black Adam. Dan untuk origin story yang terakhir inilah yang akan saya ceritakan di video ini, yaitu kisah reboot dari komik The New 52. Dan inilah dia kisahnya, di mana Ted Adam adalah seorang budak di Kandak, di mana hampir seluruh keluarganya dibunuh oleh para diktator di sana, dan ia hanya hidup bersama keponakannya yang bernama Aman. Dan suatu saat, di mana keponakannya akan dihajar oleh pembeli budak, Adam pun lalu menolongnya dan tentu membuatnya menjadi terluka. Akan tetapi di saat itu muncullah sambaran petir yang mengenai mereka, dan secara mengejutkan mereka telah berada di The Rock of Eternity, di mana The Wizard Shazam telah memilih Aman untuk menjadi championnya. Lalu saat kembali ke Kandak, Aman dan Adam merenungkan bagaimana menggunakan kekuatan mereka, di mana Adam ingin menghancurkan diktator di sana dan membalas dendam atas kematian keluarga mereka. Sementara itu Aman, ia malah ingin menyelamatkan para penduduk Kandak dan memberi kedamaian pada Kandak. Lalu karena khawatir jika Aman tak akan berhasil, Adam pun lalu membunuhnya dan merebut kekuatannya untuk dirinya sendiri. Dan dengan begitulah Ted Adam memiliki kekuatan sepenuhnya dari The Wizard Shazam. Dan saat itulah ia menjadi Black Adam. Dilanjutkan dengan ia
yang mengalahkan para pemimpin korup di Kandak dan memberi kedamaian di sana. Lalu cerita masuk ke abad 21, di mana seorang ilmuwan bernama Dr. Thaddeus Sivana, ia telah membuka segel makam dari Black Adam, membuatnya terbangun, dan membantai semua tim peneliti kecuali Sivana sendiri. Kemudian Black Adam akhirnya meminta Sivana dalam menemukan The Wizard dengan imbalan untuk membantu keluarganya yang sedang sekarat. Lalu Sivana pun membawa Adam ke kota New York untuk menunjukkan bahwa keadaan dunia di abad 21 telah berubah. Lalu setelahnya, Adam membawa Sivana untuk mengakses The Rock of Eternity. Namun saat Adam mencoba memasukinya, ia pun malah tak bisa masuk ke sana. Sekaligus, ia juga melihat The Wizard yang telah tewas di sana. Dan dengan begitulah, Adam akhirnya menyadari jika The Wizard telah memberikan kekuatannya kepada seorang champion baru. Dan Adam pun memutuskan untuk menemukan dan mengambil kekuatannya. Kemudian Adam langsung melakukan rencananya, yaitu dengan pergi ke sebuah apartemen di New York untuk membebaskan salah satu dari 7 Deadly Sins, yaitu Sloth, di mana ia akan memerintahkannya untuk menemukan 7 Deadly Sins lainnya. Dan tak butuh waktu lama bagi Adam untuk menemukan sang champion, yaitu Shazam, di mana Adam langsung menyerang Shazam dan membuatnya tak bisa berkutik dengan kekuatan milik Adam. Di mana akhirnya Shazam, ia pun berhasil lolos dari Adam dengan berubah menjadi wujud manusianya, yaitu Billy Batson. Selanjutnya sekali lagi, untuk menarik Shazam keluar, Adam lalu menyuruh semua 7 Deadly Sins yang telah berkumpul untuk merasuki jiwa manusia yang paling busuk dan menggunakannya untuk menciptakan kekacauan. Namun yang tak diduga, Billy Batson malah mendatangi Black Adam sendiri yang mengaku telah mengetahui tentang asal-usul dari Black Adam dan mulai mencoba membujuknya agar tidak menghancurkan dunia. Tetapi Adam tak peduli dengan ceramahnya itu, di mana ia langsung mencengkeram Billy untuk menghentikannya berubah menjadi Shazam. Namun sekali lagi, sebelum Adam bisa mengambil kekuatan dari Billy, ia tiba-tiba ditabrak oleh truk sampah yang dikendarai oleh keluarga angkat dari Batson. Namun yang terjadi selanjutnya, Adam lalu menyandera mereka semua dan akan melepaskannya jika Billy memberinya kekuatan dari Shazam. Namun, alih-alih memberi kekuatan pada Black Adam, Billy malah memberikan kekuatannya pada keluarganya dan memberi mereka semua kekuatan dari The Wizard. Di mana dengan itu, tentunya terjadilah pertarungan di antara mereka semua, di mana keluarga Batson akan melawan 7 Deadly Sins dan Shazam sendiri akan melawan Black Adam. Selanjutnya, mengetahui jika Billy tak bisa mengalahkan Adam dalam pertarungan fisik, Billy atau Shazam pun kembali ke wujud manusianya dan meminta Adam untuk juga menunjukkan wujud manusianya. Namun Adam tidak memperhitungkan berapa lama dia berada dalam wujud abadinya, dan dengan begitu ia berubah menjadi manusia, di mana hal itu menyebabkan tubuhnya pun hancur menjadi debu karena usia tuanya. Lalu dengan kematian Black Adam, maka para 7 Deadly Sins pun melarikan diri dari sana. Dan setelah kematian Adam, Shazam lalu menebarkan abu dari tubuh Adam pada gurun Kandak agar ia bisa menyatu dengan tanah airnya.
Lalu kita masuk ke bagian kebangkitan kembali dari Black Adam dengan ceritanya suatu saat di Kahndaq, yaitu setelah kematian dari Black Adam, di mana wilayah itu pun dipimpin oleh kaum barbar yang bernama Aibak. Dan untuk membebaskan negara mereka dari penindasan, muncullah suatu kelompok pemberontak yang bernama Sons of Adam, yang mana mereka mengumpulkan abu dari jasad Black Adam dengan tujuannya yang tentu untuk menghidupkannya kembali. Lalu singkat cerita, para pemberontak akhirnya berhasil membangkitkan Black Adam, di mana Adam lalu memutuskan untuk membantu para pemberontak dalam membebaskan Kahndaq dengan menerobos istana kerajaan, mengambil tahta kerajaan Kahndaq, dan menghantamnya kepada penguasa Aibak. Yang mana dengan itulah Adam kemudian memutuskan untuk menjadi pelindung bangsanya sekali lagi. Oke, bagian terakhir, kita masuk ke bagian kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Black Adam. Yang mana pertama tentang kekuatannya, yaitu antara lain Divine Empowerment, yaitu memiliki kekuatan dari 6 dewa Mesir yang terdiri dari stamina dari dewa Shu, kecepatan dari dewa Horus, kekuatan dari dewa Amun, kebijaksanaan dari dewa Sehuti, kekuatan dari dewa Aten, dan keberanian dari dewa Mehen. Lalu yang lainnya yaitu kekuatan penyembuh yang sangat cepat, keabadian, dan memiliki kekuatan magic. Kemudian untuk kemampuan dari Black Adam yaitu antara lain Egyptology, yaitu pemahaman akan budaya Mesir kuno, hand-to-hand combat, di mana ia pernah melawan invasi dari alien yang akan menyerang kota Kahndaq, lalu kemampuan intimidasi, kemampuan sebagai pemimpin, kemampuan multilingualisme atau dapat berbicara dalam berbagai bahasa, dan kemampuan okultisme, yaitu pemahaman akan segala macam jenis sihir. Nah, itulah dia cerita yang dimiliki oleh Black Adam. Meskipun statusnya lebih ke arah villains, karena ia seringkali diceritakan berseteru dengan para pahlawan. Tapi dari semua cerita ini, ternyata ia juga memiliki kepribadian, bahkan karisma yang baik sebagai seorang pemimpin di kota tercintanya, yaitu kota Kahndaq. Dan perlu kalian ketahui juga, jika alasan dari Adam ingin menguasai dunia, ternyata ia ingin menghentikan konsep tirani yang kejam pada dunia abad 21. Ya, meskipun caranya bisa dibilang salah karena hanya mengandalkan kekuatan dan intimidasi, tapi tetap saja hal itu menjadi poin plus untuk Black Adam karena ia tak ingin melihat konsep perbudakan yang sama terjadi pada dirinya di masa lalunya. Dan itulah kisah dari Black Adam, seorang ex-champion dari The Wizard Shazam. Dan kalau ada yang ingin ditambahkan untuk cerita Black Adam ini, silakan saja ditulis di kolom komentar. Oke, itu saja pembahasan untuk video kali ini. Sekian dari saya, dan sampai jumpa lagi.